Halo, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Kali ini kita akan membahas cara menjawab salah satu soal reading, yaitu jenis topic question. Oke, nah sebelumnya teman-teman jika yang belum pernah mampir ke channel ini, silahkan dicek-cek juga di video-video sebelumnya cara menjawab soal-soal TOEFL jenis lainnya. Oke, nah kali ini kita langsung masuk aja ke pembahasan topic question. Oke, nah untuk topik question ini sampel pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman melihat di soal TOEFL itu kan ada 1 sampai 50 pertanyaan. Nah, biasanya ada sekitar 5 bacaan. Nah, dari 5 bacaan ini biasanya suka ada ditanyakan pertanyaan topik question atau apa sih topik dari bacaan ini? Apa sih main idea dari bacaan ini? Atau kadang juga menanyakannya bisa jadi menanyakan tujuannya, apa sih tujuan dari bacaan ini dituliskan, atau kira-kira judul yang paling tepat untuk bacaan ini apa. Nah, sample questionnya itu berarti kalau dalam soal TOEFL itu biasanya di phrasingnya atau ditulisnya seperti ini: what is the main idea of the passage, atau the main topic of the passage is, atau what does the passage mainly discuss, the passage is primarily concerned with. Kemudian kalau purpose menanyakannya biasanya the author's purpose in writing is, atau why did the author write the passage, atau mungkin what is the author's main purpose in the passage. Nah, kalau title biasanya pertanyaannya ya what is the title of this passage, misalnya salah satu contoh pertanyaannya, dan pertanyaan-pertanyaan serupa. Nah, saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan jenis pertanyaan seperti ini karena tidak hanya ada di soal TOEFL saja. Di setiap soal yang berupa reading, misalnya di soal ujian sekolah ataupun misalkan di soal tes-tes lainnya ya dalam bahasa Inggris, misalkan ketika teman-teman ikut tes untuk ujian masuk kuliah gitu ya, ujian masuk universitas dan di tes-tes lainnya. Nah, itu pasti ada saja soal main idea atau topic question. Nah, jadi itulah sample questionnya. Nah, apa sih sebetulnya yang diinginkan atau apa sih sebetulnya main idea atau topic question itu ya, teman-teman. Jadi main idea atau topik itu adalah hal yang intinya dia harus merangkum keseluruhan bacaan gitu. Jadi hal yang diceritakan di bacaan tersebut. Jadi topiknya itu berarti harus dibahas di semua paragraf, teman-teman. Jadi memang ini adalah topik utamanya gitu. Nah, nanti kita akan melihat juga distraktornya nih, teman-teman. Jadi distraktor itu adalah pengecoh. Nah, pengecoh dari main idea question atau topic question itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, yang teman-teman jangan pilih kalau ada jawaban yang too specific atau terlalu spesifik. Terlalu spesifik itu bagaimana? Yaitu ketika hanya dibahas di satu tempat saja atau hanya dibahas di satu paragraf saja misalnya. Jadi dia terlalu spesifik karena hanya dibahas di satu tempat saja dan tidak merangkum keseluruhan bacaan. Nah, syaratnya main idea atau topik atau bahkan main purpose dan title itu harus merangkum keseluruhan bacaan. Nah, jika ada yang hanya ada di satu tempat saja berarti itu terlalu spesifik. Itu hanya distraktor atau pengecoh saja. Nah, kemudian pengecoh yang kedua adalah too general atau terlalu umum. Nah, terlalu umum ini bagaimana? Contoh nih, teman-teman. Kalau pembahasan dari keseluruhan bacaan ini adalah tentang earthquake di Palu misalnya. Nah, tapi di jawaban itu tulisannya adalah misalkan natural disasters. Natural disasters itu kan artinya bencana-bencana alam. Nah, kalau jawabannya seperti itu, betul nggak earthquake in Palu itu natural disasters? Betul, memang. Tapi kalau judulnya atau misalkan topiknya natural disasters, kemungkinan itu terlalu umum. Nanti yang dibahas bukan earthquake in Palu saja. Mungkin yang dibahas adalah misalkan ada eruption gitu ya, ada tsunami dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak jenisnya. Jadi kalau to general itu bukan berarti salah, tapi terlalu umum gitu. Jadi sehingga hal-hal yang lainnya itu bisa masuk gitu. Jadi itulah to general. Nah, itu bisa jadi distraktor atau pengecoh, teman-teman.
Nah, kemudian distraktor ketiga yaitu ada incorrect according to the passage. Jadi di bacaan itu misalkan matahari itu akan mengalami 3 proses, misalkan 3 proses atau akan mengalami 3 perubahan. Nah, kemudian di jawaban malah dibilang bahwa matahari itu berubah 4 kali. Nah, itu kan udah incorrect ya menurut passage-nya, itu juga jangan dipilih. Kemudian yang keempat distraktornya yaitu kalau irrelevant atau unrelated. Jadi kalau tidak berhubungan sama sekali dengan yang dibahas, ya udah itu juga jangan dipilih. Gitu teman-teman. Jadi hati-hati syaratnya yang kita pilih untuk main idea question dan teman-temannya yang tadi disebutkan itu adalah harus bisa merangkum keseluruhan bacaan, tapi tidak termasuk yang tadi distraktor tadi itu jangan dipilih seperti itu. Nah, oleh karena itu jadi nanti teman-teman untuk menjawab soal seperti ini itu yang diperlukan adalah teman-teman itu membaca minimal 1 kalimat dari tiap-tiap paragraf. Jadi teman-teman harus merasakan main idea dari tiap-tiap paragraf itu apa gitu. Jadi misalkan contoh ada 3 paragraf ya dalam satu bacaan. Terus paragraf pertama misalnya membahas tentang ketika teman-teman baca sekilas, baca 1 kalimat misalnya, oh ini kayaknya tentang ngobrolin lokasi terjadinya misalkan tsunami gitu ya di Palu, lokasinya di daerah sebelah mana gitu, terus kejadiannya seperti apa. Kemudian di paragraf kedua pas teman-teman baca sekilas misalkan di kalimat pertamanya atau di kalimat terakhirnya, oh ini tentang kerusakan atau kematian yang apa namanya yang terjadi akibat dari tsunami tersebut. Kemudian pas teman-teman lihat di paragraf ketiga, oh ini sudah move on lagi nih. Jadi misalnya sedang membahas tentang recovery-nya gitu. Bagaimana setelah tsunami itu terjadi, apa yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah untuk recover gitu, untuk kembali seperti itu. Nah, dari 3 paragraf tersebut kita tahu bahwa masing-masing paragraf itu punya main idea sendiri gitu. Tapi kita juga tahu yang dibahasnya kalau dirangkum semuanya membahas tentang tsunami di Palu. Maka kita akan menjawabnya kalau di pilihan jawaban berarti itu tsunami di Palu gitu. Nah, yang gak akan kita jawab atau distraktornya misalkan kalau ada yang bilang kalau di pilihan jawabannya misalnya dia bilang ya tadi natural disasters misalnya. Natural disasters, tsunami ya masuk natural disasters, tapi terlalu umum, itu nggak kita pilih. Atau misalkan di pilihan jawaban itu ada pilihan misalkan jumlah kematian misalnya, the number of casualties atau the number of deaths misalkan caused by tsunami in Palu. Itu ada nggak di bacaan? Ada, di passage ada, tetapi hanya ada di passage di paragraf kedua saja. Jadi terlalu spesifik, itu tidak dibahas di keseluruhan bacaan gitu. Itu juga kita pilih gitu teman-teman. Terus kalau misalnya ada pilihan jawaban, misalkan pilihan jawabannya itu efek yang terjadi, efek-efek dampak tsunami Palu terhadap kota-kota di sekitarnya. Nah, karena itu nggak dibahas di bacaan, berarti itu jadinya nggak kita pilih karena jadinya unrelated gitu. Meskipun ada tsunami di Palunya, tapi yang nggak dibahas sama sekali untuk yang daerah-daerah di sekitar Palu yang lain gitu. Nah, jadi teman-teman intinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal atau contoh dari main idea question atau main topic question. Ini seperti apa kalau di soal. Nah, di contoh 1 ini ada bacaan atau ada passage yang isinya ada 3 paragraf. Oke, nah paragraf pertama kita lihat ya satu-satu paragrafnya. Pertama di situ ada while facts have lately acquired a bad image, one should not forget how essential they are. Kita baca 1 kalimat aja dulu untuk apa yang ngerasain gitu, apa maksud dari paragraf ini. Jadi kalau di situ dibilang di paragraf ini ya di kalimat awalnya, meskipun
lemak itu akhir-akhir ini dapat image yang buruk, tapi kita juga jangan lupa bahwa mereka itu sangat esensial gitu, sangat penting. Nah dari situ disebutkanlah bagus-bagusnya fats atau yang bagus-bagus dari lemak kalau kita lihat sekilas ya untuk di paragraf pertama. Nah kemudian kita langsung loncat ke paragraf kedua. An important consideration of fat intake is the ratio of saturated fats to unsaturated fats. Jadi kalau di paragraf kedua itu lebih menekankan ke uh, rasio dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Jadi kayak yang kita makan itu rasionya harus seimbang lah gitu. Nah itu juga ditegaskan lagi di kalimat paling bawahnya, di kalimat terakhir di paragraf kedua, bahwa however unsaturated fats derived from vegetable oils tend to lower serum cholesterol if taken in proportion twice that of saturated fats. Jadi katanya, jadi si lemak tak jenuh itu yang biasanya didapat dari minyak sayuran itu cenderung merendahkan atau menurunkan tingkat kolesterol kita jika dimakan dengan proporsi 2 kali lebih banyak daripada lemak jenuh. Jadi dari tadi di paragraf kedua ini ngobrolin rasio kita mengkonsumsi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Jadi bukannya tidak boleh makan yang berlemak, tapi rasionya harus tepat gitu, proporsinya harus tepat seperti itu. Itu main idea dari paragraf kedua. Kemudian untuk main idea dari paragraf ketiga, the consumption of a variety of fats is necessary, but the intake of too much fat may lead to a variety of health problems. Nah, jadi kalau di sini intinya kalau konsumsinya itu kebanyakan, intinya bakalan menimbulkan masalah kesehatan yang serius gitu di paragraf ketiga. Nah, jadi kalau dari situ tiap-tiap paragraf itu punya main idenya masing-masing. Nah, kita lihat ya di situ ada di contoh pertanyaannya. Pertanyaan pertama di situ main idea dari paragraf pertama yang tadi ya. Paragraf pertama itu kan tadi berarti intinya bahwa fats itu penting lah gitu, ada hal-hal yang baik dari fats karena memang penting untuk tubuh. Jadi antara A, B, dan C itu yang betul adalah yang B. Fats serve important functions in the body. Kenapa bukan yang A? Memang disebutkan sih di A itu fats have bad image, tapi di satu paragraf itu nggak ngobrolin bad image-nya fats, tapi justru yang dibicarakan adalah si fungsi-fungsi yang pentingnya gitu. Makanya yang B yang lebih tepat. Nah kemudian yang C itu juga nggak kita pilih karena terlalu spesifik intinya. Jadi kita ambil yang umumnya, secara umumnya paragraf 1 itu ngobrolin apa. Kemudian yang nomor berikutnya, what is the main idea of the second paragraph? Nah, kalau second paragraph, tadi yang ditekankan adalah rasio konsumsi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, berarti yang kita pilih itu jawabannya yang C. Fats taken in the proper proportion may reduce serum cholesterol. Jadi yang betul itu kalau proporsinya tepat itu bisa menurunkan kolesterol. Nah, kenapa bukan yang A? Karena di situ bukan itu kurang tepat, bukan lemak jenuh saja, tapi konsumsi rasio dari lemak tidak jenuh dengan lemak jenuh itu yang akan bisa menurunkan kolesterol gitu. Jadi yang A kurang tepat. Kemudian yang B, the consumption of any type of fat leads to heart disease. Nah ini juga kurang tepat karena memang disebutkan bahwa kolesterol itu bisa menimbulkan penyakit jantung, namun di sini disebutkan bahwa justru bakalan nurunin kolesterol kalau konsumsi lemak yang unsaturatednya itu lebih banyak daripada yang saturated gitu. Jadi yang betul adalah yang C. Nah kemudian untuk main idea dari paragraf ketiga, tadi disebutkan bahwa intinya jangan terlalu banyak makan fat karena nanti akan berbahaya, menimbulkan banyak masalah kesehatan. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C.
Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman udah kebayang ya. Nah, tapi biasanya di soal TOEFL itu yang ditanyakan, atau di soal-soal yang menanyakan idea, itu yang ditanyakan adalah secara keseluruhan. Nah, kalau secara keseluruhan nih, misalnya ada pertanyaannya, with which of the following is the whole passage primarily concerned, atau mungkin langsung aja pertanyaannya misalnya what is misalkan the topic of this passage. Nah, antara A, B, C, dan D, berarti kalau dari keseluruhan ya, yang merangkum semuanya, itu jawabannya adalah yang A, betul. Nah, jadi yang A, the role of fats in human health. Jadi peranan dari lemak di kesehatan manusia. Kenapa bukan yang B, the dangers of cholesterol? Karena yang jadi apa ya? Kalau kita mah ya yang jadi titik poin utamanya yang dibicarakan itu adalah fat atau lemak. Jadi lemak itu harus ada nih dibicarakan, sedangkan kolesterol itu dibahas sih memang, tapi ya terlalu spesifik lah. Membahas kolesterol itu hanya sebagai akibat dari kita mengkonsumsi terlalu banyak lemak jenuh gitu. Jadi dia terlalu spesifik. Kemudian untuk yang C, the benefits of fats in the diet, itu juga betul ada di bacaan, dan itu hanya ada di paragraf pertama saja, terlalu spesifik. Kemudian yang D, the importance of good nutrition. Betul, di sini juga dibahas tentang nutrisi yang baik, tapi ini terlalu umum karena ini bukan hanya good nutrition, tapi keseluruhan bacaan ini membahas tentang lemak, tentang fat. Jadi kalau bilangnya good nutrition terlalu umum karena masih banyak lagi yang bisa masuk ke situ selain fat gitu. Jadi yang B dan C kita tidak pilih karena terlalu spesifik. Kemudian yang D tidak kita pilih karena terlalu general atau terlalu umum. Yang kita pilih adalah yang A gitu. Jadi teman-teman hati-hati menjawab soal main idea question atau main topic question itu seperti itu. Nah, sebetulnya untuk untuk title itu juga ya termasuk sama seperti itu. Untuk purpose juga sama. Cuman biasanya kalau purpose itu nanti jawabannya diawali oleh misalkan to explain the role of fats in human health. Mungkin jadinya seperti itu kalau purpose gitu. Jadi ini berlaku untuk soal-soal yang sejenis dengan main idea atau main topik teman-teman. Dan itu posisinya biasanya akan ada di setelah bacaan. Nah, namun meskipun posisi dari pertanyaan main idea question ini ada di setelah bacaan, lebih baiknya teman-teman itu skip dulu. Jadi lebih baik teman-teman menyelesaikan soal-soal lain yang lebih spesifik lah pertanyaannya. Misalnya soal vocab, misalnya soal specific question, inference question. Kalau teman-teman tidak tahu apa itu specific question dan inference question, teman-teman bisa cek di video-video kita sebelumnya bagaimana cara menjawabnya. Nah, teman-teman bisa mengerjakan itu terlebih dahulu, baru nanti setelah kebayang dari beberapa soal main idea-nya jadi lebih tergambarkan, baru kita kembali ke soal main topik atau main idea seperti itu. Nah, untuk contoh berikutnya dari main topik question, oke, ini langsung saya kasih contohnya yang main purpose ya. Di sini sama aja cara menjawabnya. Ada bacaan. Paragrafnya ada 4 paragraf. Di situ pertanyaannya, what is the author's main purpose in writing this passage? Kita harus tahu secara keseluruhan ini membahas apa. Kita lihat per paragrafnya dulu membahas apa. Oke, pertama di paragraf ke-1 ya, what is meant by the term economic resources? Katanya, apa yang dimaksud dengan istilah economic resources atau sumber daya ekonomi. Nah, di situ di paragraf ke-1 intinya berarti menyebutkan ada economic resources, kemudian dia bilang in general these are all the natural, man-made and the human resources that go into the production of goods and services. Oke. Nah, terus intinya di situ intinya menyebutkan tentang definisi dari economic resources apa saja. Nah, kita lihat di kalimat terakhir dari paragraf pertamanya, dia bilang economic resources can be broken down into 2 general categories.
Nah, yaitu ada property resources yang berupa land and capital dan ada human resources yang berupa labor and entrepreneurial skills. Nah, itu di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, what do economists mean by land? Nah, di situ dibahas tentang apa yang dimaksud dengan land yang dimaksud oleh para ekonom. Kemudian masih di paragraf kedua di bawah juga ada ngobrolin tentang kapital. Jadi ini berarti kalau dari paragraf 1 kan berarti kan ada property resources yaitu land dan kapital dan human resources yaitu labor dan entrepreneur skills kan. Nah, berarti paragraf ini khusus untuk membahas tentang yang property resourcesnya yaitu land and capital. Kebayangnya seperti itu kalau dilihat sekilas. Kemudian yang paragraf ketiga, the term labor refers to the physical and mental talents of humans used to produce goods and services. Kemudian entrepreneurnya juga disebutkan, berarti yang ini ngobrolin human resources, yaitu labor dan entrepreneur skills. Kemudian di paragraf terakhir, thus the services of a factory worker and an office worker, a ballet dancer, or an astronaut all fall under the general heading of labor. Ini berarti masih merujuk ke paragraf ketiga, jadi melanjutkan dari definisi paragraf ketiga bahwa hal-hal yang seperti disebutkan itu adalah labor gitu. Oke, intinya dari semuanya ini membahas tentang economic resources gitu. Nah, jadi semua paragraf itu membahas economic resources. Yang A, to explain the concept of labor itu jadinya kurang tepat. Kenapa? Karena berarti itu hanya membahas atau hanya dibahas di paragraf ke 3 dan 4 ya, kalau konsep dari labor sendiri gitu. Paragraf kedua kan tidak membahas tentang itu. Labor itu adalah salah satu dari human resources. Oke, jadi itu terlalu spesifik teman-teman. Kemudian yang B, to criticize certain uses of capital, sama terlalu spesifik. Capital hanya ada di paragraf kedua untuk penjelasannya. Kemudian C, to contrast capital goods and consumer goods. Oke, nah untuk yang C ada memang diobrolkan gitu ya, capital goods dan consumer goods hanya ada di paragraf kedua. Ini juga terlalu spesifik. Jadi yang betul adalah yang D, to define economic resources. Nah, meskipun kelihatannya kayak ini kan bukannya hanya dibahas di paragraf pertama saja gitu. Betul, paragraf pertama itu membahas definisi dari economic resources yang kemudian dijelaskan dari setiap definisi istilah dalam definisi tersebut, termasuk itu land, capital, dan labor, dan entrepreneurial skills itu dibahas di paragraf-paragraf selanjutnya yang intinya semuanya membahas tentang economic resources gitu. Jadi yang paling tepat antara A, B, C, dan D itu adalah yang delta gitu teman-teman. Nah itu contoh yang kedua. Nah sekarang teman-teman bisa cek di exercise, di situ ada bacaan. Silakan teman-teman pause untuk melihat bacaannya secara seksama dan juga melihat pertanyaannya. Dan jika sudah dijawab, nanti teman-teman dapat langsung menuliskan mungkin di kolom komentar beserta alasannya sehingga nanti bisa saling diskusi juga dengan teman-teman yang lain dan juga bisa dicek apakah jawabannya sudah tepat dan apakah materinya sudah tersapi. Nah, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman juga tanyakan di kolom komentar ya. Oke, nah mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman ada suggestion atau saran untuk video apa yang bisa kita bahas gitu ya, itu silahkan juga informasikan kita di kolom komentar. Nanti teman-teman juga boleh untuk bantu like dan subscribe dan share juga untuk bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video selanjutnya dan juga agar video ini bisa sampai ke lebih banyak orang lagi yang membutuhkan. Oke, terima kasih untuk kedatangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.